Selamat pagi, teman-teman mahasiswa. Hari ini saya akan menjelaskan chapter terakhir kita pada semester ini untuk mata kuliah manajemen strategik. Pada chapter ini, saya akan menyampaikan materi mengenai contemporary issues in strategic management. Hal ini adalah terkait dengan case dari sustainability, environmental, social, governance, digital disruption, globalization, dan competitive dynamic gitu ya. Baik, untuk learning objektifnya adalah diharapkan melalui pembelajaran ini mahasiswa bisa menjelaskan tentang isu-isu kontemporer yang umumnya terjadi pada ruang lingkup manajemen strategik, kemudian bisa menganalisis gitu ya dampak-dampak strategis dari implementasi tentang keberlanjutan dan isu-isu ESG gitu ya atau environmental, social and governance gitu ya. Kemudian mampu mengevaluasi dampak dari digital disruption pada sebuah bisnis model, kemudian memahami tentang peluang dan tantangan dari globalisasi serta mampu menganalisis tentang competitive dynamics gitu ya pada perubahan-perubahan yang umumnya terjadi di dunia industri dan bagaimana mengembangkan rekomendasi bisnis dalam ruang lingkup strategik. Baik, kenapa sih kita penting untuk mempelajari tentang isu-isu kontemporer dalam ruang lingkup manajemen strategik? Yang pertama adalah dari sisi business environment, ada beberapa eh, karakteristik gitu ya. Yang pertama adalah di lingkungan bisnis sering sekali terjadi turbulensi teknologi gitu ya, perubahan teknologi atau digital disruption gitu ya. Kemudian ada juga tentang concern terhadap isu-isu environmental atau bagaimana sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial tentang isu daya saing global, kemudian isu tentang ketidakpastian dari geopolitik gitu ya, kondisi geopolitik secara global maupun secara nasional, dan beberapa perubahan lainnya yang terjadi eh, karena ekspektasi pelanggan yang sudah berubah gitu atau preferensi pelanggan yang berubah, selera pasar berubah dan lain sebagainya. Nah, dalam materi ini yang menjadi big question atau discussion question adalah why do successful companies fail despite having strong resources and capabilities. Jadi seringkali perusahaan eh, awalnya baik-baik saja, tapi ketika terjadi perubahan di lingkungan bisnisnya, maka dia tidak memiliki sumber daya yang cukup kuat gitu ya, atau kemampuan yang cukup gitu untuk mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan bisnisnya. Nah, hal inilah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Kemudian berikutnya adalah tentang strategic management in the 21st century gitu ya. Jadi kalau dulu isunya di traditional focus itu ya setiap bisnis hanya memperhatikan tentang pentingnya untuk bisa memaksimumkan profit atau keuntungan. Kemudian bagaimana memperbesar market share-nya atau bagaimana dia menekan biaya operasional gitu ya atau melakukan efisiensi. Namun di masa terkini gitu ya, ada modern fokus, ada terjadi pergeseran gitu ya, bahwa fokusnya tidak hanya sebuah perusahaan atau sebuah company hanya berfokus bagaimana tentang memaksimumkan profit, memperluas market share, kemudian tentang efisiensi, tapi lebih kepada ada concern lainnya gitu ya, sebagai tanggung jawab bisnis itu sendiri tentang bagaimana dia memperhatikan tentang prinsip keberlanjutan atau sustainability gitu ya. Kemudian bagaimana dia menciptakan value bagi stakeholdernya gitu. Bagaimana mereka terus bisa berinovasi, bagaimana dia berupaya untuk melakukan resiliensi gitu ya, atau punya daya tahan yang cukup baik gitu ya terhadap turbulensi bisnis. Kemudian bagaimana mereka menanggapi transformasi digital. Jadi hal-hal yang terjadi di lingkungan bisnis menjadi lebih luas gitu ya cakupan gitu sehingga
tidak melulu yang dipikirkan hanya tentang keberhasilan perusahaan, tapi bagaimana perusahaan ini mampu berdampak pada lingkungan bisnisnya, atau bahkan dia menemukan peluang-peluang baru dalam perubahan lingkungan bisnis itu sendiri, atau dia juga mampu menghadapi tantangan yang terjadi di lingkungan bisnisnya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan isu kontemporer yang tentang sustainability gitu ya. Kita memperhatikan bahwa sustainability as a strategic imperative gitu ya. Jadi teman-teman, sustainability ini bisa dimaknai gitu ya sebagai bagaimana kita memenuhi gitu ya kebutuhan saat ini gitu ya, eh, dengan kita juga memperhatikan tentang kebutuhan dan kepentingan masa depan. Jadi kita misalkan nih kita punya target dalam suatu perusahaan ini gitu ya, bagaimana melakukan apa ya, produksi yang luar biasa. Atau nah, produksi yang luar biasa ini tentunya akan memakan misalkan bahan baku yang luar biasa besar juga. Tapi bagaimana kita bisa mengelola bahan baku ini menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi tanpa merusak alam misalkan. Karena dengan prinsip kita akan memperhatikan kebutuhan di masa mendatang secara jangka panjang gitu ya. Atau dampak-dampak apa sih yang bisa diakibatkan dari proses bisnis yang kita lakukan hari ini gitu, sehingga kita berpikir juga tentang bagaimana kita menjaga untuk keberlangsungan hidup pada generasi-generasi berikutnya. Nah, itulah ruang lingkup dari sustainability dalam konteks ini gitu ya. Nah, yang menjadi perhatian dalam konteks sustainability ini adalah triple bottom line, di mana kita memperhatikan tentang kepentingan manusia-manusianya, gitu ya. Kemudian kepentingan atau kebutuhan dari keberlangsungan bumi ini, supaya usia bumi ini menjadi lebih berjangka panjang, berumur panjang, gitu ya. Dan sekaligus kita juga memikirkan bagaimana mengoptimalkan atau memaksimalkan profit perusahaan kita. Jadi tiga hal ini gitu yang menjadi triple bottom line dari sustainability. Bagaimana kita memperhatikan kebutuhan dari sumber daya manusia, memperhatikan kebutuhan manusia-manusia ini, baik manusia yang ada di internal perusahaan kita dan manusia-manusia lain yang ada di luar perusahaan termasuk customer, supplier, dan semuanya, masyarakat secara umum dan secara global gitu ya. Kemudian kita memperhatikan juga keberlangsungan bumi kita atau planet ini gitu ya, dan juga profit perusahaan. Jadi sustainability ini mencakup ketiganya gitu. Kemudian ini adalah sustainability and competitive advantage gitu ya. Jadi bagaimana sih atau apa sih keterkaitannya, relevansinya sustainability dengan value creation gitu ya. Yang pertama adalah diharapkan melalui beberapa gerakan sustainability gitu ya, atau concern kita terhadap sustainability, maka diharapkan kita mampu mampu menciptakan cost reduction gitu ya. Contoh nih, jadi kalau misalkan kita memproduksi eh, makanan gitu, misalkan perusahaannya perusahaan makanan gitu ya, bagaimana kita meminimumkan terjadinya food loss, bagaimana kita meminimumkan terjadinya food waste gitu ya. Karena kita juga berpikir bahwa sebagai perusahaan atau industri yang concern terhadap sustainability, maka kita juga memikirkan tentang bagaimana mengelola sampah atau sisa produksi atau limbah gitu ya. Maka kita tidak bisa hanya memikirkan biaya operasional itu hanya biaya produksi kita, termasuk biaya pengelolaan limbah. Maka diharapkan dengan kita memiliki concern sustainability, kemudian kita akan memiliki concern juga terhadap eh, quality control. Kemudian sekaligus dengan adanya quality control yang baik, maka kita mengharapkan adanya minimalisasi terhadap eh,
sampah atau limbah industri gitu ya. Sehingga ketika biaya pengelolaan limbahnya semakin sedikit, maka akan ada cost reduction di sana karena kita menciptakan quality control yang baik juga gitu ya. Jadi bagaimana kita mengkaitkan antara prinsip sustainability dengan bagaimana kita menggunakan prinsip sustainability itu untuk cost reduction gitu ya. Kemudian resource efficiency gitu ya. Bagaimana kita bisa menghemat bahan baku gitu ya. Misalkan bagaimana kita menghemat energi, menggunakan energi terbarukan misalnya gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari resource efficiency gitu ya. Kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan quality control, misalkan kita menggunakan banyak mesin-mesin yang automasi gitu ya, sehingga eh, kita bisa meminimumkan human error gitu ya. Jadi ada resource efficiency di situ gitu ya. Kemudian ada risk mitigation gitu ya. Bagaimana kita di setiap proses bisnis, di setiap proses produksi kita eh, kita adakan sistem quality control yang baik gitu ya sehingga ini bisa memitigasi kegagalan produksi misalkan memitigasi risiko-risiko bisnis. Kemudian ada brand differentiation, kemudian ada innovation opportunity dan customer loyalty. Jadi prinsip sustainability ini bisa kita kaitkan dengan hal apapun terhadap proses bisnis kita yang berujung pada em, tujuan untuk meningkatkan competitive advantage dari perusahaan gitu ya. Kemudian ini ada sustainability strategy framework gitu. Jadi ada diagram alir gitu ya untuk menggambarkan sustainability strategy gitu. Yang pertama adalah kita selalu mengingat gitu ya bahwa dalam membangun sebuah bisnis strategi gitu ya, maka kita harus tadi ya di slide sebelumnya bagaimana kita mengkaitkan antara sustainability dengan proses bisnis gitu sehingga setelah kita membangun strategi bisnis, maka kita akan mengintegrasikan dengan tujuan-tujuan sustainability gitu ya. Kemudian untuk mencapai sustainability integration gitu ya, maka kita harus membuat sistem misalkan quality control yang baik atau misalkan mitigasi risiko yang baik sehingga terjadi operational excellence gitu ya. Jadi dalam setiap tahapan meminimumkan terjadinya kegagalan, meminimumkan terjadinya waste atau misalkan apa ya kegagalan produksi, kegagalan proses dan lain sebagainya gitu. Jadi di setiap tahapan diupayakan terjadi operational excellence gitu ya. Kemudian hal ini tentu saja secara serta-merta itu dapat meningkatkan competitive advantage sehingga tercipta long-term value creation gitu ya. Jadi karena kita memperhatikan semuanya ini, maka harapannya akan ada long-term value creation. Jadi inilah diagram dari sustainability strategy. Nah, berikutnya karena kita hari ini sedang membahas isu kontemporer, maka isu yang saya angkat kali ini case study-nya adalah dari Unilever. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa Unilever ini adalah sebuah big company gitu ya atau korporasi gitu ya yang memiliki banyak brand-brand besar. Mungkin beberapa brandnya teman-teman sudah kenal gitu. Ada Dove, ada Lifebuoy, ada Sunsilk, ada Rexona, ada Knorr, dan tentunya banyak brand besar lainnya yang di bawah korporasi Unilever gitu ya. Nah, questionsnya adalah how does Unilever maintain competitive advantage in a rapidly changing global environment? Kita tahu bahwa saat ini terjadi perubahan secara global, baik perubahan secara tatanan environmental lingkungan gitu ya, kemudian tatanan dari misalkan digital disruption, kemudian ada perubahan dari struktur pasar, kemudian ada perubahan dari ketidakpastian ekonomi, baik secara nasional maupun global, dan apapun itu gitu ya. Dan bagaimana sih Unilever menghadapi problem atau perubahan yang ada di environment global ini? Bagaimana dia memaintain competitive advantage-nya? Sedangkan kita tahu Unilever ini ada sejak lama gitu ya. Dan bagaimana dia mampu bertahan hingga hari ini. Gitu.
Baik, yang kita bahas pertama adalah secara perspektif sustainability dalam Unilever gitu ya. Key inisiatifnya adalah pertama gitu ya, menjadi concern dari Unilever adalah bagaimana dia mampu menurunkan emisi karbon gitu ya. Kemudian bagaimana dia menggunakan raw material atau bahan bakunya gitu ya dengan prinsip sustainable gitu ya. Kemudian bagaimana dia mengurangi sampah plastik, kemudian bagaimana dia melakukan pemeliharaan terhadap sumber daya air gitu ya, atau water conservation gitu ya. Jadi beberapa hal yang menjadi concern sustainability pada Unilever. Nah, strategic benefitnya harapannya gitu mampu meningkatkan cost efisiensi, kemudian menguatkan brand image-nya dia, kemudian meningkatkan customer trust, kemudian juga kepatuhan terhadap kebijakan atau peraturan yang berlaku di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian discussion-nya adalah apakah sustainability ini adalah bagian dari biaya atau investment gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih Unilever memandang sustainability ini? Nah, mari kita bahas bersama teman-teman. Oke, dalam konteks berikutnya adalah tentang ESG case gitu ya atau environmental, social and governance case dari Unilever gitu atau ESG performance-nya kita tahu bahwa secara environmental gitu ya Unilever memiliki net zero komitmen, kemudian Unilever eh, memperhatikan atau punya concern terhadap sustainable packaging. Kemudian secara sosial gitu ya, Unilever punya concern juga tetap terhadap health and hygiene programs gitu. Kemudian employee well-being initiative. Dan secara tata kelola gitu ya, atau secara government, ada transparency and ethical business practices gitu ya. Nah, pertanyaan pada case ESG kali ini adalah, how can ESG improve investor confidence? Jadi teman-teman, nanti teman-teman bisa bahas hal ini dengan kelompoknya tentang bagaimana Unilever mampu berperan terhadap sustainability, terhadap ESG case, dan case yang lainnya gitu ya untuk bisa teman-teman diskusikan. Kemudian nanti hasil diskusinya teman-teman bisa buat gitu ya di format Words atau PDF untuk kemudian kalian submit melalui Google Drive gitu ya. Jadi hari ini saya akan sampaikan materi ini yang kemudian teman-teman bisa diskusikan bersama kelompok tentang bagaimana peran Unilever terhadap bagaimana company ini atau Unilever dan grupnya gitu dan korporasinya mampu menghadapi isu-isu kontemporer gitu ya terkait dengan sustainability, ESG dan lain sebagainya. Nah, begitupun dengan digital disruption gitu ya. Digital inisiatifnya atau concernnya adalah bagaimana Unilever menerapkan AI driven demand forecasting, big data analytics, e-commerce integration, digital marketing, dan digital personalization. Karena strategic outcomes-nya, harapannya gitu ya, Unilever mampu mengimprove operational efficiency, gitu bisa ada better customer insight, enhance supply chain performance dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih Unilever ini mampu memperkuat competitive advantage-nya melalui digital teknologi? Nanti kalian bahas bersama ya dengan kelompok kalian. Begitu juga dengan isu-isu globalisasi gitu ya. Bagaimana Unilever mampu membangun strategi untuk menghadapi eh, daya saing di era globalisasi ini. Baik, nanti silakan teman-teman diskusikan gitu ya. Kemudian ini ada final discussion gitu ya yang bisa teman-teman kerjakan gitu ya. Jadi ada nomor satu tugasnya adalah mengidentifikasi the most critical strategic issue gitu facing Unilever today, kemudian menganalisis dampaknya terhadap competitive advantage dari Unilever, develop strategic recommendation for the next 5 years, dan justify your recommendation using strategic management theories gitu ya. Teman-teman bisa pakai teori-teori seperti resource based view, triple bottom line, atau stakeholder theory, kemudian competitive advantage,
atau dynamic capability gitu ya. Silakan teman-teman diskusikan bersama teman kelompok dan nanti saya tunggu hasil diskusinya sampai dengan jam 5 sore hari ini. Bagaimana? Mudah-mudahan teman-teman bisa ya mendiskusikannya dengan teman-teman kelompok dan bisa mengumpulkan tepat waktu. Baik, itu saja yang saya sampaikan hari ini tentang isu-isu kontemporer, tentang bagaimana pentingnya sebuah korporasi atau perusahaan memiliki perhatian atau concern terhadap isu-isu sustainability atau keberlanjutan, kemudian ESG tentang environmental, sosial, governance gitu ya, tentang isu digital disruption dan juga tentang globalisasi. Silakan diskusikan, saya tunggu hasil diskusi dari kalian semuanya. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.